Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya akan membahas atau mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Sejarah Hukum Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rian Putra Zibua, NPM 2329061007, Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Djudnyadin. Saya akan membahas dari judul yaitu sejarah hukum. Apa itu sejarah hukum? Secara cerminan atau kesimpulan singkat, sejarah hukum Indonesia merupakan cerminan dari perkembangan politik, sosial, dan budaya yang melintas zaman. Sejak masa prasejarah hingga kini, Indonesia telah mengalami transformasi hukum yang signifikan. Awalnya, sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh hukum adat yang berkembang berbagai wilayah dan suku bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara ini. Dan selain itu, globalisasi juga memberikan dampak signifikan terhadap sejarah hukum Indonesia, integrasi ekonomi, perkembangan teknologi informasi, dan tantangan keamanan lintas negara menuntut adaptasi dalam regulasi hukum agar dapat relevan dan efektif menghadapi dinamika global. Karena sebuah globalisasi yang memberikan dampak yang signifikan terhadap sejarah hukum Indonesia. Namun integrasi ekonomi ini berkembang, teknologi informasi dan tantangan keamanan lintas negara menuntut adaptasi dalam regulasi yang menghadapi dinamika global. Lanjut, sejarah hukum Indonesia merupakan perjalanan yang kaya akan ragam budaya, pengaruh politik, dan dinamika sosial yang melintasi zaman sebelum kedatangan pengaruh luar. Sistem adat yang beragam di setiap wilayah dan suku bangsa mendiami wilayahnya. Sistem hukum adat ini merupakan produk interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya. Jadi di mana-mana masyarakat itu selalu berinteraksi atau mengadaptasi berupa lingkungannya. Misalnya lingkungannya ada istilah hukum adat yang seperti begini, ada yang seperti begitu juga, dan lain-lain sebagainya. Pasca reformasi pada tahun 1998 membawa harapan baru bagi perkembangan hukum Indonesia. Proses demonstrasi membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan hukum. Reformasi hukum menjadi salah satu agenda utama untuk membangun sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif. Jadi semenjak adanya pasca reformasi pada tahun 1998 seakan-akan membawa harapan baru bagi perkembangan hukum Indonesia. Yang tadinya hukum Indonesia hanya berlaku hanya untuk hukum adat. Jadi semenjak ada pasca reformasi 1998 membawa harapan baru bagi perkembangan hukum di Indonesia. Sejarah hukum Indonesia mencerminkan kompleksitas perjalanan bangsa dari masa ke masa. Perkembangan hukum Indonesia mencerminkan perjuangan dan dinamika bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan politik, ekonomi, sosial yang melintasi zaman. Adapun sejarah hukum adalah penyelidikan tentang bagaimana hukum berkembang dan mengapa itu mengalami perubahan. Ini era terkait dengan perkembangan peradaban ditempatkan dalam kerangka sosial yang lebih luas dalam sejarah. Beberapa pakar menganggapnya sebagai bagian dari sejarah intelektual. Di abad ke-20, para sejarawan telah melihat sejarah hukum dengan cara yang lebih kontekstual, sesuai dengan pandangan sejarawan sosial. Jadi selain sejarah hukum Indonesia juga kita sedikit membahas tentang sejarah berbentuknya sejarah di dunia. Oke, lanjut. Sementara hukum yang akan datang akan dibentuk dari hukum saat ini. Bahkan ada pengembangan dalam bidang keilmuan yang mengkaji tentang sejarah masa depan atau history of future dalam kerangka pemahaman sejarah berulang, circle history. Jika metode ini digunakan untuk memahami
perkembangan hukum di Indonesia, maka pembentukan hukum di masa depan di Indonesia dapat lebih mudah diprediksi. Jadi seakan majunya perkembangan hukum, semakin mudah juga kita untuk memprediksi. Menurut Soeharjono Soekanto, sejarah hukum memiliki beberapa manfaat, antara lain memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum karena hukum senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan. Yang kedua, mengungkap pengembangan, penggantian, penyesuaian, dan alasan-alasan dibalik kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Tiga, berguna dalam praktik hukum untuk melakukan penafsiran historis terhadap hukum. Yang keempat, ada mengungkap fungsi efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Jadi manfaat-manfaat sejarah hukum tersebut dapat menjadi kerangka dalam melihat pembentukan dan perkembangan hukum di Indonesia. Adapun sejarah hukum di Indonesia juga merupakan perjalanan yang kaya dan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, politik, sosial, dan ekonomi. Untuk memahami sejarah hukum Indonesia, kita perlu menjelajahi berbagai periode zaman, mulai dari zaman prasejarah hingga masa kini. Berikut ini adalah pembahasan yang lebih jelas, dimulai dari zaman prasejarah. Di zaman prasejarah, sebelum kedatangan bangsa Eropa, Indonesia telah memiliki sistem hukum tradisional. Jadi sebelum bangsa Eropa, yang lebih utamanya adalah Belanda, jadi Indonesia itu sebelumnya sudah mempunyai hukum, namun hukumnya berupa hukum adat ya, atau tradisional gitu. Didasarkan pada adat istiadat setempat, setiap suku bangsa memiliki aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan antar individu, pemerintah lokal, dan penyelesaian sengketa. Jadi sengketa itu bukan hanya di zaman sekarang, namun sejak zaman dulu sengketa juga sudah ada ya. Yang kedua itu ada pengaruh kekuasaan kolonial. Kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda, memperkenalkan sistem hukum Barat ke Indonesia. Jadi sebelumnya juga dulu kita pernah menjalani, yaitu hukum Barat yang dibawa oleh bangsa Eropa. Belanda membawa masuk hukum yang didasarkan pada sistem hukum Romawi dan kode-kode hukum mereka sendiri. Penerapan hukum Barat ini tidak sepenuhnya menggantikan hukum adat, namun secara bertahap mempengaruhi perkembangan sistem di Indonesia. Yang ketiga ada zaman penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, sistem hukum kolonial diperkenalkan dengan lebih struktur. Hal ini termasuk pendirian pengadilan-pengadilan kolonial dan diberlakukannya hukum-hukum yang diimpor dari Belanda. Penyelenggaraan keadilan pada periode ini kita ditunjukkan untuk kepentingan pemerintah, kaum kolonial, dan para elit pribumi yang berkolaborasi dengan mereka. Jadi sebagian ada orang-orang pribumi yang atau bisa dibilang kaum-kaum elit itu sempat berkolaborasi ya, atau kerjasama dengan sistem-sistem hukum Barat yang dibawakan oleh bangsa-bangsa Eropa tersebut ya. Dan kita lanjut, yaitu 4. Periode kemerdekaan dan konstitusi tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 membawa perubahan besar dalam sistem hukum. Konstitusi 1945 menjadi landasan hukum utama negara yang menegaskan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, termasuk kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan supremasi hukum. Namun demikian, penerapan konstitusi ini terkadang menghadapi tantangan dalam konteks politik dan sosial yang dinamis. Lanjut nomor 5. Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Jadi di nomor 5 ini kita menjelaskan dari era Orde Lama, Orde Baru, dan adanya reformasi. Periode pasca kemerdekaan melihat perubahan politik yang signifikan, yang juga mempengaruhi politik yang signifikan, yang juga mempengaruhi perkembangan hukum. Era Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto memiliki pengaruh besar terhadap sistem hukum. Baik Orde Lama maupun Orde Baru cenderung otoriter dalam penegakan hukum dan seringkali menggunakan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan politik.
Lanjut nomor 6, reformasi dan perubahan hukum kontemporer. Gerakan reformasi pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an menghasilkan perubahan besar dalam sistem hukum di Indonesia. Berbagai undang-undang dan regulasi baru diperkenalkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sistem hukum. Selain itu, reformasi juga melibatkan upaya untuk mendekatkan hukum positif dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Lanjut nomor 7, yaitu ada penggunaan hukum Indonesia. Indonesia terus melakukan upaya untuk memperkuat sistem hukum nasionalnya melalui pembentukan lembaga-lembaga hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang konduktif bagi pembangunan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Nah, itulah sejarah hukum Indonesia merupakan cerminan dari dinamika politik, sosial, dan budaya yang telah mempengaruhi negara ini selama berabad-abad. Meskipun telah mengalami banyak perubahan, sistem hukum Indonesia terus berupaya untuk mengakomodasi perkembangan masyarakat dan memastikan perlindungan hak-hak warga negara serta keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan kesimpulannya di sini adalah sejarah hukum Indonesia itu cerminan dari perkembangan politik, sosial, dan budaya melintasi zaman, yang dimana ada zaman istilah Orde Baru, Orde Lama, pasca reformasi, dan perkembangan hukum secara positif lainnya pada zaman yang kita berdiri sampai sekarang ini. Baik, itulah hasil persentase dari artikel yang saya susun. Mohon dimaklumi jika ada kesalahan-kesalahan pada saat membaca, pada saat menjelaskan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.